Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Bapak harap kabar kalian semua baik-baik saja ya. Oke, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Sebelumnya, Bapak juga akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang kata kunci dari teks penjelasan, dan kedua, menjelaskan tentang perpindahan kalor, dan ketiga, mempelajari tentang gambar cerita. Nah, anak-anak, mari kita pelajari tentang materi yang pertama, yaitu tentang teks penjelasan atau teks eksplanasi. Agar lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Teks eksplanasi itu sendiri adalah sebuah penjelasan dari teks yang menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu fenomena, yang mana fenomena tersebut berisi tentang peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Tujuan utama dari teks eksplanasi itu sendiri itu adalah menjelaskan tentang proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Misalnya, kita akan mengambil tentang fenomena peristiwa alam, yaitu gunung meletus, yang mana gunung meletus itu jika meletus akan mengeluarkan zat panas, yang kemudian zat panas tersebut akan mengalir ke tanah, yang mana sebelum tanah tersebut dialiri oleh zat panas tersebut, dalam kondisi tanah tersebut masih dingin. Ketika sudah dilewati zat panas tersebut akan panas. Nah, itu terjadi karena suatu perpindahan kalor. Oke, kita akan mempelajari tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang perpindahan kalor. Agar lebih jelasnya, mari simak video berikut ini.
tadi pemaparan materi tentang perpindahan kalor. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Nah, gambar cerita selain bisa dijelaskan secara lisan, juga bisa dijelaskan melalui gambar. Nah, untuk selanjutnya silakan simak video berikut ini ya. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita bertujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar cerita. Setelah melihat contoh gambar cerita, kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa saja ciri-ciri gambar cerita? Kalau belum, yuk simak penjelasan Pak Aji berikut ini. Ada 5 ciri-ciri gambar cerita. Ciri yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Ciri yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ciri yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Ciri yang keempat, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Dan ciri yang terakhir yaitu menyajikan gambar yang sederhana agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokohnya. Lalu bagaimana langkah-langkah menggambar cerita? Langkah pertama, tentukan teknik yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan teknik basah atau kering? Langkah yang kedua, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Jika ingin menggunakan teknik basah, maka kalian membutuhkan alat seperti cat air dan cat minyak. Sementara itu, jika ingin menggunakan teknik kering, maka kalian membutuhkan alat seperti pensil dan krayon. Langkah yang ketiga, tentukan tema yang akan digunakan. Selanjutnya, buatlah sketsa terlebih dahulu. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar dapat dipilih yang terbaik. Selanjutnya, pilihlah sketsa yang terbaik dan sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dan menambah garis atau coretan yang dianggap perlu agar gambar terlihat lebih hidup. Langkah yang terakhir, warnai gambarmu dengan rapi. Sekarang kita akan belajar mengenai cara mewarnai gambar cerita. Pemberian warna bertujuan agar gambar cerita lebih menarik untuk dilihat dan dibaca. Teknik yang digunakan bisa berupa teknik kering dan teknik basah. Teknik kering menggunakan alat-alat mewarnai seperti pensil warna, krayon, arang, dan kapur. Teknik ini lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Teknik kering tidak memerlukan media lain dalam proses pewarnaannya, sedangkan teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer untuk proses pewarnaannya. Contoh alat mewarnai teknik basah antara lain cat poster, cat air, dan cat minyak. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Tak lupa Bapak ingatkan juga untuk tugasnya agar dikerjakan di rumah yang akan dikumpulkan pada pertemuan yang minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.